menyetop ya kan ya. Terima kasih banyak, puji Tuhan aku dapat. Dan makasih banyak buat teman-teman aku, partner Instagram aku yang udah bantuin aku ambil piala. Thank you Zoe. Thank you. Hai sahabat serba-serbi seleb, kali ini saya akan menyajikan kabar-kabar terpopuler, teraktual dan terviral di kalangan artis tanah air. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa like ya, subscribe, share, and komen video ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel serba-serbi seleb. Ajang penghargaan bergengsi bagi aktris dan aktor tanah air, yakni SCTV Award kembali digelar. SCTV Award 2022 digelar pada hari Senin malam tanggal 14 November 2022 pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Malam puncak SCTV Award 2022 tentunya berjalan sangat meriah dan dihadiri oleh para musisi ternama. Mereka yang turut memeriahkan ajang penghargaan bergengsi SCTV Award 2022 adalah Dewa 19, JKT48, Tiara Andini hingga Fahri Prayoga. Ajang SCTV Award ini memang digelar setiap tahun untuk memberikan apresiasi kepada inisan artis, FTV, presenter hingga sinetron oleh SCTV. Pada acara tadi malam ada 11 kategori penghargaan yang diberikan kepada para selebriti. Acara SCTV Award 2022 semalam dipandu oleh host papan atas seperti Raffi Ahmad, Rodi Purba, dan Astrid Tiar. Lantas siapa saja yang berhasil membawa pulang piala penghargaan SCTV Award 2022? Cinta Brian meraih penghargaan sebagai aktor utama paling ngetop. Kedekatan cinta Brian dan Zoe Albass-Jackson selama ini memang jadi sorotan. Pertemuan mereka berawal dari adu akting di sinetron buku harian seorang istri. Banyak yang baper dengan akting mesra cinta Brian dan Zoe Albass-Jackson. Kali ini cinta Brian dan Zoe Albass-Jackson di luar syuting sinetron buku harian seorang istri membuat baper. Cinta Brian dan Zoe Albass menampilkan kemesraan kala mereka melakukan pemotretan bersama. Aktris Zoe Albass-Jackson bercerita soal beban yang menjadi tantangannya saat berperan di film Nariti. Sebab saat syuting film tersebut di tahun 2018 lalu, usia Zoe masih 15 tahun dan pengalaman syutingnya masih belum banyak. Namun ia langsung mendapat kepercayaan menjadi karakter utama bersama Bastian Steele di film bertemakan budaya Batak itu. Iya bener, 2018 itu kalau nggak salah memang masih 15 tahun. Itu aku masih sangat kecil dan aku baru banget masuk entertainment, ucap Zoe Albass-Jackson. Beban besar banget itu. Beban banget karena di sini peran utama bawa cerita yang cukup berat kan, bawa karakter yang cukup kuat, beber Zoe. Diakui Zoe saat itu pengalaman syutingnya masih sebatas menjadi cameo atau beberapa kecil, sehingga begitu dapat peran besar Zoe merasa gugup. Sebelum-sebelumnya aku kalau film masih cameo, masih peran-peran kecil kan, ucapnya. Dan ini salah satu step yang cukup besar sih dalam keadaanku, ungkap Zoe. Sekedar informasi, film Nariti bercerita tentang kisah romansa anak remaja Batak bernama Nariti, Zoe Albass-Jackson dan Jeffrey Bastian Steele. Film tersebut mengambil lokasi Danau Toba sebagai tempat untuk syuting dan menunjukkan keindahan lokasi tersebut. Dalam film produksi MRG, film itu rencananya akan tayang di bioskop pada tanggal 3 November 2022. Siapa yang tak kenal dengan cinta Brian dan Zoe Albass-Jackson? Dalam sinetron buku harian seorang istri, mereka berperan sebagai suami istri. Banyak netizen yang mendapuk mereka berdua sebagai pasangan suami istri yang ideal. Cinta Brian yang berperan sebagai Dewa mengaku kagum dengan akting Zoe Albass-Jackson yang memerankan Nana, yaitu istrinya.
Karena di usianya yang tergolong masih muda dan belum punya pengalaman dalam hal berumah tangga, Zoe Amos Jackson mampu memerankan peran seorang istri dengan sangat bagus, seolah sudah sangat berpengalaman. Apalagi kali ini Zoe Amos Jackson memerankan Nike Ardilla, sosok Nike Ardilla dalam film Nike Ardilla The Series, menambah kekaguman cinta Brian. Zoe Amos Jackson merupakan aktris muda tanah air yang memiliki keturunan blasteran Inggris Indonesia. Wanita kelahiran 31 Desember 2002 ini memiliki seorang kakak laki-laki bernama David Gritan Abbas Jackson dan seorang adik perempuan bernama Laura Abbas Jackson. Zoe mengawali karirnya sebagai aktris pada 2016 dalam sinetron pertamanya berjudul I Love Ginny. Pada 2017 Zoe membintangi film layar lebar pertamanya berjudul Jelangkung, produksi screenplay film dan Legacy Picture. Masih pada tahun yang sama, Zoe mulai membintangi banyak judul FTV. Yang pertama berjudul Arjuno Turun Gunung. Karirnya mulai mendulang hingga bergabung membintangi web series pertamanya berjudul Pantasma. Namun dia baru mendapatkan kepopuleran setelah bermain di sinetron Anak Langit pada tahun 2019. Hampir setiap tahun ia tampil di film box office Indonesia seperti Dear Nathan, Hello Selma, dan Melodiland. Selain menjadi aktris, Zoe diketahui juga aktif mengisi berbagai acara televisi serta menjadi model video klip untuk lagu Di Dekatmu, Aras Buana, dan Seperti Dia, Firman Siagian. Bahkan dia juga sempat membawakan sejumlah acara televisi di saluran NET, Trans7, Trans TV, dan MNCTV. Banyak orang yang mengira bahwa dia merupakan saudari kembar dari Irish Bella yang juga memiliki darah Indonesia dan Inggris. Paras dari Zoe Amos Jackson memang selalu mencuri perhatian. Wanita yang memiliki darah keturunan Inggris ini baru saja menjadi sebuah brand ambassador dari produk kosmetik kecantikan. Dalam penampilannya yang selalu terlihat menawan, bintang film ini pun selalu tampil stylish, seperti saat kenakan dress putih yang semakin memancarkan pesona kecantikannya. Zoe Amos Jackson ini memang kian populer. Sudah banyak film, sinetron, hingga serial yang ia bintangi. Selain itu, ia pun banyak membagikan hasil pemotretannya yang tampil dengan make up flawless. Dalam berbagai tema pemotretan, ketika Zoe Amos Jackson memakai dress, gayanya pun langsung terlihat anggun. Apalagi saat mengenakan busana bernuansa vintage, penampilannya pun tetap terlihat luas. Zoe Amos Jackson terpilih sebagai pemeran Nike Ardilla dalam Nike Ardilla The Series. Menurut Haris Nizam, sutradara Nike Ardilla The Series, sebelumnya ada 6 orang kandidat yang diusung menjadi pemeran Nike Ardilla, termasuk di dalamnya Zoe Amos Jackson. Zoe tapi udah masuk di kandidat itu, ada 6 kandidat. Yang ke-6 akhirnya aku coret duluan. Karena menurut aku kayak terlalu beda, gak tahu dari segi manapun kurang mirip menurut aku. Akhirnya ada 5 yang kita ngobrol, kita diskusi, kita panggil screen test, itu ada 5 orang, kata Haris. Di antara kelima kandidat tersebut dikatakan Haris rata-rata memiliki ketakutan tersendiri saat diminta memerankan sang penyanyi legendaris